Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Pipianti. Saya peserta komunitas belajar dalam sekolah SD Negeri 44 Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini salah satu kegiatan komunitas belajar dalam sekolah kami. Bapak, yang ini kita akan membahas tentang disiplin positif sehubungan dengan kunjungan orang tua murid yang datang di lalu menghadap untuk memindahkan anaknya karena mengalami perundungan. Pertemuan kombel kita hari ini saya ingin Ibu Bapak dapat menyampaikan temuan terkait kasus kekerasan verbal ataupun fisik atau perundungan yang terjadi atau yang ditemukan di kelas. Bapak Ibu teman-teman, jadi masih ada anak-anak yang menyebutkan nama orang tuanya satu sama lain, sehingga anak-anak yang tidak terima mereka merasa tersakiti. Dan ada juga yang saya temukan di mana anak itu dengan spontan dia menyakiti temannya menggunakan fisik. Nah, itu yang saya temukan di kelas saya. Silakan Ibu Bapak menanggapi dari temuan-temuan yang sudah disampaikan tadi. Upaya apa saja yang sudah Ibu Bapak lakukan? Nah, saya memanggil dan menegurnya pada saat itu juga. Dan saya sebagai guru olahraga pada saat itu juga langsung menegur dan menasihatinya, ya, supaya jangan mengulangi hal tersebut. Adapun beberapa hal langsung saya tegur mereka untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka, dan memanggil orang tua apabila masih melakukan hal yang sama. Saya mengingatkan kembali untuk membaca tata tertib kelas, jadi agar mereka tidak mengulangi kata-kata kasarnya itu lagi. Terima kasih atas upaya-upaya yang sudah Ibu Bapak lakukan. Memang masih ditemui ya di kelas-kelas Ibu Bapak tidak hanya kekerasan verbal tapi juga fisik. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Apa sudah diterapkan? Untuk di kelas saya masih belum melaksanakan keyakinan kelas, Bu. Tapi mungkin ada teman yang lain mungkin sudah melaksanakan keyakinan kelas. Saya sudah membuat kesepakatan kelas, apakah itu sama dengan keyakinan kelas? Ibu Bapak yang lain gimana? Dari MM yang saya pelajari, Bu, kesepakatan itu adalah hasil diskusi dari semua peserta didik apa yang diinginkan di dalam kelas. Kalau untuk keyakinan kelas itu nilai-nilai yang diinginkan dimunculkan di dalam kelas. Gitu. Contohnya bagaimana, Bu, untuk penerapannya? Ini saya mengajak peserta didik saya untuk merumuskan kesepakatan apa yang akan mereka laksanakan di dalam kelas. Tentunya mereka satu persatu secara bergantian memberikan sarannya masing-masing. Untuk melaksanakan kesepakatan itu, ya kita buat kesepakatan yang sudah dirumuskan oleh anak-anak yang ada di kelas. Nah, contohnya yang bagaimana, Bu? Kesepakatan itu bisa kita lakukan dengan cara satu, karena di kelas saya ditemukan masih menyebut nama orang tua. Jadi peserta didik menyampaikan sarannya bahwa di kelas ini, yang pertama mereka ada yang memberikan saran berbicara yang baik dan sopan, santun dalam bertutur kata. Seperti itu. Bagaimana dampak penerapan keyakinan kelas di kelas, Ibu? Alhamdulillah setelah seminggu diterapkan ada perubahan perilaku. Jadi peserta didik, Bu, yang mencoba untuk mengulang saling diingatkan satu sama lain sehingga kesepakatan itu kembali dilaksanakan oleh peserta didik dengan baik. Terima kasih Ibu Bapak praktik baik yang sudah disampaikan serta upaya-upaya yang juga sudah dilakukan untuk menindaklanjuti kekerasan verbal ya khususnya sudah terjadi di kelas. Khususnya untuk keyakinan kelas sudah kita dengarkan tadi ada dampak yang positif yang sudah dirasakan oleh Bu Nana khususnya sudah menerapkan. Saya menghimbau Ibu Bapak semua juga untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Semoga kita dapat menekan kekerasan verbal dan juga fisik ya yang masih banyak ditemukan di kelas masing-masing.